Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan bisa profit juga. Join juga Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba fasilitas Wisdom and Invest, kita ada promo spesial 12-12. Jadi teman-teman bisa pilih bonusnya, ada ekstra 12 hari membership ataupun gratis 2 bulan membership dan 12 hari free membership untuk temannya atau kerabat Anda. Nah, ini berlaku hingga 12 Desember. Bagi yang tertarik bisa langsung hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin atau hubungi di nomor WhatsApp-nya ya. Ini adalah nomor WhatsApp-nya admin. Jumat ini kita akan ada cara juga secara live ya. Jadi teman-teman bisa join, bisa gabung, lalu kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Yaitu kita akan membahas technical analisa ala Mars dan Venus. Mars dan Venus ini bukan planet-planet, tapi maksudnya lebih ke cara cowok, Mars itu cowok, Venus itu cewek. Jadi ala cowok dan cewek menganalisa secara teknikal. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Michael Yoh dan saya sendiri yaitu Julia Tilly. Saya tunggu ya kehadirannya, kita akan ngobrol bareng-bareng di Jumat ini jam 7 malam. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada segitiga hijau dan merahnya nih untuk sinyal buy dan sell-nya. Kalau teman-teman belum pakai trading system dari Win itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa juga menganalisa secara mandiri. Tapi kalau menggunakan tools tentu akan sangat membantu analisa kita ya. Jadi kita analisanya bisa lebih cepat. Dan tools Win ini nggak hanya memberikan sinyal beli dan jual, dia juga ada screenernya. Nah, fungsi screener ini dari berapa ratus saham itu dia akan men-screening atau memilah-milah ya saham-saham yang masih berpotensi. Jadi membantu banget, kita nggak perlu screening sendiri secara manual. Best ini sudah ada sinyal entry-nya ya hari ini karena dia breakout juga dari garis win line. Statusnya di kiri juga sudah buy dengan profit 6,9%. Pixelnya hijau dua-duanya itu artinya oke, momentumnya juga masih ada ya. Dia mulai menanjak lagi dengan warna biru Ben Hur. Untuk MACD-nya si base masih bagus, masih menanjak, ini juga masih membuka. Lalu stokastiknya juga masih membuka dan golden cross ya, artinya masih oke secara indikator. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini, support weekly 202 dan di sini juga ada yaitu 195. Karena secara indikator dia masih bagus, momentumnya juga masih ada, jadi masih ada potensi untuk naik ya. Di chart yang ini sudah nggak kelihatan resistnya, jadi kita gunakan chart satu lagi yaitu chart weekly-nya. Nah, yang ini adalah chart weekly dari BES. Ini weekly ya. Secara weekly si BES ini juga masih bagus, dia indikator MACD-nya masih menanjak, stokastiknya juga masih menanjak. Resistnya ini mudah-mudahan dia bisa mencapai ke area sini. Resistnya kurang lebih itu ada di 220. Untuk BBKP, sinyal entry-nya atau segitiga hijau, di sini entry itu udah dari beberapa candle yang lalu ya. Statusnya masih hold dengan profit 18,7%. Pixelnya dua-duanya masih hijau, masih bagus, momentumnya juga masih ada dan masih menanjak. MACD-nya untuk BBKP ini, MACD-nya masih menanjak, stokastiknya juga masih menanjak. Walaupun stokastiknya itu sudah masuk ke area overbought, tapi masih oke ya. Jadi memang saham-saham yang sedang strong uptrend itu biasanya ada kecenderungan untuk bergerak terus di area overbought. Selama dia belum turun ke bawah garis 80, ini saya zoom, jadi selama dia bertahan di sini belum turun ke bawah 80 itu masih oke. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini
support weekly ya, 312. Di sebelah sini juga bisa menjadi area support, yaitu 320. Jadi supportnya itu bisa gunakan 312 sampai 320. Bagi yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stopnya. Area resistnya di sini sudah nggak kelihatan, nanti kita cek menggunakan chart yang satu lagi. Nah, chart ini adalah chart weekly ya, chart weekly BBKP. BBKP secara weekly dia MACD-nya juga masih bagus, menanjak membuka, stokastiknya juga masih bagus, menanjak membuka. Resistnya ini mudah-mudahan dia bisa mencapai ke area di sini. Kurang lebih itu ada di angka psikologisnya yaitu 380. Jadi selama indikator masih oke, masih ada momentum, mudah-mudahan dia mampu mencapai ke area resistnya yaitu 380. Untuk hoki ini sinyal entry-nya sudah lama di segitiga hijau yang ini, sinyal entry. Statusnya masih hold dengan profit 22,5%. Bagi yang sudah profit jangan lupa ya pasang trailing stopnya. Pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya ini juga masih oke karena masih terus menanjak. MACD-nya hoki ini masih bagus, dia masih menanjak, membuka, stokastiknya juga ya, dia berada di area overbought, itu nggak masalah. Yang penting dia tidak memotong ke bawah sini ya, ke 80-nya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini karena dia masih tertahan di area sini ya, yaitu 1070. Resistnya udah nggak kelihatan ya karena si hoki ini ATH, dia ATH atau all time high. ATH itu all time high, artinya dia mencapai harga tertingginya selama ini ya. Nah ini maka angka ini tertingginya yang kemarin di sebelah sini bisa menjadi resistnya, yaitu 1135. Supportnya kita gunakan support yang di sini yaitu 1070. Support di bawahnya juga ada lagi, kita bisa gunakan support yang di sini ya, yaitu 1015. Selama dia bertahan di sana dengan kondisi indikator masih oke dan masih ada momentum, jadi dia masih ada potensi untuk bahkan membuat ATH lagi. Untuk teman-teman yang sudah entry sesuai sinyal win di segitiga hijaunya, maka jangan lupa pasang trailing stop aja atau menunggu sampai muncul segitiga merah ya. Jadi kalau muncul segitiga merah, itu artinya saatnya untuk exit. Untuk CAM ini sudah ada sinyal segitiga hijaunya sejak kemarin, statusnya itu masih hold dengan profit 26,2%. Tapi hati-hati ya, saham CAM ini adalah saham yang cukup high risk. Jadi untuk teman-teman yang masih baru belajar trading, saya tidak menyarankan untuk trading di saham CAM ini. Lebih baik cari saham lain, mumpung indeks kita kalau koreksi teman-teman bisa cari saham-saham uptrend yang lebih liquid dan masih koreksi sehat. Pixelnya dua-duanya masih hijau, sebetulnya masih oke dan dia ada momentumnya ya. Untuk MACD-nya ini masih membuka, masih oke. Stokastiknya juga sebetulnya masih menanjak ya, masih oke juga. Supportnya bisa gunakan support weekly di sini 326 ataupun support yang di sini juga ada lagi yaitu 274. Cuma supportnya itu kan jauh banget ya. Jadi untuk teman-teman sebaiknya jangan lupa bagi yang sudah profit pasang trailing stopnya. Keras ini belum ada sinyal entry-nya, jadi statusnya di sebelah kiri juga masih none. Pixelnya hijau 1, yang bagus itu sebetulnya hijau dua-duanya, momentumnya juga sudah mulai melemah ya. Jadi yang bagus itu kalau dia menjadi biru Ben Hur seperti di sini dan mulai menanjak. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan mulai menurun, itu artinya momentumnya sudah mulai melemah. Jadi mudah sekali ya menggunakan chart win, itu tinggal teman-teman mengikuti aja sinyalnya. Kalau segitiga hijau entry, di segitiga merah teman-teman exit. Dan ini exitnya exit profit ya, bukan exit rugi. Nah, jadi seperti itu. MACD-nya ini keras juga, dia sudah tidak oke.
MACD-nya sebetulnya sudah agak kurang oke karena ini sudah mulai rapat-rapat dan agak menurun ke bawah ya. Garis birunya juga di atas, yang bagus garis ungunya yang di atas. Dari stokastiknya juga ini sudah mulai makin merapat, ada potensi dead cross. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini yaitu 438 dan di bawahnya juga ada lagi 426. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini ya, yaitu 472. Jika keras sampai breakdown dari 426, saran saya sih exit dulu atau tunggu kembali di area support berikutnya, misalnya menggunakan area support yang di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada support juga, itu kurang lebih angka psikologisnya di 400, atau tunggu aja sampai dia mantul kembali. Jadi kalau dia belum mantul maka jangan entry dulu. Atau setidaknya menunggu sampai stokastiknya golden cross. Stokastik itu yang ini ya, indikator yang ini. Untuk ADRO, ini sinyal entry-nya sudah sejak lama. Di sini sudah entry sejak lama. Hold, statusnya juga hold di sebelah kiri dengan profit 35,4%. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan sinyal atau trading system dari Win, maka congrats ya. Seharusnya teman-teman sudah profit, teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Kalau teman-teman bingung, trailing stopnya itu bisa menggunakan garis Win. Itu angkanya ada di sebelah kanan, yang sebelah sini ya. Karena garis Win-nya biru, maka angkanya juga berwarna biru. Atau di sebelah kiri sini juga ada informasi tentang garis Win lainnya. Pixelnya hijau-hijau, itu artinya masih oke. Untuk momentumnya itu dia mulai berubah menjadi biru tua. Kalau dia mulai memendek dan mengecil seperti ini ya, itu artinya ada potensi dia akan reversal. Jadi bisa koreksi-koreksi dulu. MACD-nya sebetulnya masih oke, menanjak membuka, stokastiknya juga masih oke. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi walaupun hari ini dia candle-nya merah, candle merah, tapi sebetulnya dia masih membentuk higher high ya. Masih membentuk higher high. Di sini resistnya udah nggak kelihatan, jadi kita akan gunakan chart yang satu lagi. Nah, di sini adalah chart weekly dari Adaro. Resistnya ada di sekitar sini, di area sebelah sini ya. Itu kurang lebih angkanya ada di 1670. Secara weekly juga MACD-nya sebetulnya masih oke, masih bagus, stokastiknya juga masih bagus. Jadi mudah-mudahan ADRO bisa mencapai ke resistnya. Jangan lupa ADRO itu kan saham yang berkorelasi dengan coal ya, coal atau batu bara. Jadi teman-teman sebaiknya cek juga harga coal dunia. Teman-teman bisa cek di investing, di webnya investing ataupun TradingView. Seandainya harga coal itu naik, jadi ada potensi ADRO juga ikut naik. Kalau koreksi akan berpotensi untuk koreksi juga. ASII, ini sinyal entry-nya sudah beberapa candle kemarin, ini segitiga hijau ya, sinyal entry. Statusnya masih hold dengan profit 3,4%. Jadi mudah sekali ya, kalau pakai chart Win itu teman-teman tinggal mengikuti sinyal entry dan exitnya aja. Pixelnya ini hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya sebetulnya belum ada, jadi ada potensi dia akan sideways dulu. Yang bagus adalah kalau dia punya momentum seperti ini ya, momentumnya biru-biru dan semakin menanjak. Jadi kalau ada momentumnya dia semakin menanjak, bisa seperti ini. MACD-nya sebetulnya menarik karena dia mulai menutup ya, walaupun belum golden cross. Stokastiknya juga menarik karena dia menanjak dan membuka.
Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 5550, di bawahnya ada lagi 5450 dan paling bawah ini ada ya 5200. Mudah-mudahan karena indikatornya masih oke, dia mampu mencapai atau testing lagi resistnya yang di atas sini. Resistnya yaitu 6025. Untuk PTPP, ini sinyal entry-nya sudah lama banget di sini. Sinyal entry ya atau buy, statusnya masih hold dengan profit 72%. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry berdasarkan chart win, itu maka enak banget. Teman-teman nggak usah pusing-pusing, tinggal entry sesuai sinyal dan tinggal pasang trailing stop-nya nih. Trailing stop-nya teman-teman bisa gunakan garis win line-nya ya. Angkanya juga ada di sebelah sini, yaitu ini kurang lebih di area 1495 atau angkanya juga ada nih di sebelah kiri sini. Ini ada informasi garis win. Jangan lupa jangan pasang angkanya itu di pas-pas ya. Jadi pasang trailing stopnya di garis win. Teman-teman bisa kasih toleransi. Misalnya beberapa persen di bawahnya atau beberapa tick. Dari pixelnya ini merah satu, yang bagus itu hijau dua-duanya. Momentumnya juga sudah mulai berubah menjadi biru tua ya. Dan mulai memendek, jadi ada potensi dia bisa reversal. Kalau teman-teman sudah pasang trailing stop maka nggak usah khawatir ya. MACD-nya PTPP masih bagus, stokastiknya juga masih oke, dia berada di area overbought. Jadi hati-hati jangan salah ya, bukan berarti karena dia overbought teman-teman harus langsung jual. Kalau teman-teman jual ini dari kemarin-kemarin, kalau teman-teman jual itu sudah ketinggalan barang tuh. Dia jadi masuk ke area overbought udah lumayan lama ya, cukup lama sejak sini. Kalau teman-teman jual maka teman-teman sudah ketinggalan. Nah, jadi jangan khawatir ketika stokastik memasuki area overbought itu sebetulnya masih oke, kecuali dia mulai memotong ke bawah 80. PTPP ini ada gap ya di area sini. Itu gapnya di 1520 sampai 1540. Jadi kalau koreksi ada potensi dia akan ke arah sana. Mudah-mudahan dia mantul di area situ. Itu juga bisa menjadi area support. Support selanjutnya kita bisa gunakan yang di sebelah sini juga ada area support yaitu 1325. Resistnya kita bisa gunakan resist yang kemarin. Ini belum berhasil ditembus ya, 1680. Untuk wood ini sudah exit dari sejak segitiga merah ini. Ini adalah sinyal untuk exit. Entry-nya itu sudah lama ya, sejak di sini entry, lalu di sini exit. Nah, bisa dibayangkan ya ini profitnya sudah berapa. Jadi enak banget untuk teman-teman yang sudah menggunakan chart win, maka tinggal mengikuti sinyalnya aja. Saatnya entry ya entry, saatnya exit ya exit. Usahakan untuk entry mencari segitiga hijau yang pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya. Kalau nggak ada momentum, ada potensi dia seperti di sini ya, titik-titik pink, titiknya ini berupa pink dan dia menjadi sideways. Maka teman-teman sebaiknya mencari yang ada hijaunya, segitiga hijau, pixelnya hijau dan ada momentumnya. Kondisi sekarang pixelnya ini merah-merah, artinya tidak oke. Momentumnya juga sudah mulai melemah dan menjadi titik pink ya. Jadi dia berpotensi bergerak sideways. MACD-nya di sini dia sudah dead cross, menurun, kurang oke. Stokastiknya juga sudah dead cross, menurun ke bawah, tidak oke. Wood ini sedang sideways, ini potensinya dia bergerak di area sini sampai di sini. Di area sini sampai sini ya. Nah, di sini supportnya itu ada di 590, resistnya yaitu 645. Support selanjutnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 550. Di sini juga ada support lagi yaitu 500. Jadi jika dia sampai breakdown dari 590 ada potensi dia akan ke support bawahnya ya, yang 550. Bagi teman-teman yang sudah kena trailing stop,
atau sudah take profit, maka happy cuan. Kalau mau entry lagi, teman-teman sebaiknya mencari di area-area support, dan lebih baik lagi kalau stokastiknya, indikatornya sudah golden cross. Untuk WSKT, sinyal entry-nya sudah sejak di sini, statusnya masih hold dengan profit 6,4%. Pixelnya sekarang sudah merah-merah ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry WSKT ini, mengikuti sinyal win, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Momentumnya juga sudah semakin melemah nih. MACD-nya ini rapat-rapat, jadi masih agak kurang oke, apalagi kalau dia mulai membuka ke bawah ya, jadi semakin tidak oke. Stokastiknya juga nggak oke nih, karena dia masih menurun ke bawah. Di sini ada support di area 1140, jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di sana ya. Kalau dia tidak mampu mantul di sana, artinya ada potensi dia akan ke support selanjutnya. Support selanjutnya bisa gunakan support yang di area sini. Di sini garis yang biru itu MA20, angkanya itu ada di 1070. Selama dia mampu bertahan ataupun mantul di MA20-nya, artinya dia masih oke. Tapi kalau dia sampai breakdown dari MA20, itu artinya sudah tidak oke lagi ya. Composite kita hari ini pixelnya mulai berubah menjadi merah 1, momentumnya juga berubah menjadi biru tua dan mulai memendek ya. Secara MACD masih bagus, masih menanjak. Hanya stokastiknya ini dia mulai mau dead cross. Chart ini adalah chart weekly. Ini adalah chart weekly dari indeks kita IHSG. Teman-teman bisa lihat ini memang dia pas-pas berada di area resist nih. Kalau kita tarik garis channel trend, ini namanya channel trend, dia memang pas berada di resist trend, juga berada di resist horizontalnya. Jadi kalau udah misalnya koreksi itu hal yang wajar ya, memang karena dia sudah berada di area resistnya. Bisa naik lagi nggak? Ya bisa aja. Nggak ada hal yang mustahil ya di market. Jadi bisa aja dia melanjutkan kenaikannya. Misalnya seperti ini. Kalaupun dia koreksi itu sebetulnya masih koreksi sehat. Ini kalau misalnya dia koreksi sampai ke area sini 5381, itu sebetulnya masih koreksi sehat karena dia berada di area neckline. Nah, ini ada pattern cup and handle. Jadi kalau dia koreksi ke sini itu sebetulnya masih oke. Jadi teman-teman jangan sampai panik ya kalau misalnya dia koreksi. Justru gunakan dan manfaatkan saat dia koreksi untuk buy on weakness. Dan mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya kembali ke area resist selanjutnya, yaitu yang di sini. Di sini ya. Di 6345. Untuk teman-teman yang saham-sahamnya belum sempat saya bahas atau saya analisa, maka teman-teman bisa hadir ya besok saya akan live dengan Michael Yo di jam 7 malam. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya itu bisa silakan tanya langsung secara live. Silahkan di-share juga ke teman-temannya supaya temannya bisa ikutan. Mudah-mudahan video-video ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa membantu, silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan profit juga. Jangan lupa pasang trailing stop-nya, jangan lupa money management. Semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.